Halo traders, halo Maxian, kembali lagi bersama saya Adam Ibrahim Aji sebagai analis dari PT Maxco Futures yang seperti biasa akan share mengenai outlook dari sisi market yang terjadi baru-baru ini dan juga proyeksi ke depannya di mana diharapkan bisa membantu Anda untuk mendapatkan insight dan juga opportunity di dalam pasar yang terjadi baru-baru ini. Oke, mungkin kita mulai saja pertama kali dari kalender ekonomi. Mungkin dari sisi kalender ekonomi tidak begitu banyak data yang perlu kita perhatikan. Kita tahu bahwa per the weekend atau juga year itu identik low liquidity session, dan low liquidity session ini itu akan menimbulkan kondisi inherent seperti spread yang melebar dan juga kondisi market yang cenderung bergerak tidak begitu volatile ya. Jadi kondisi inherentnya saja itu tidak mendukung untuk kita melakukan trade. Jadi untuk menjelang akhir tahun ini kita tidak begitu agresif di dalam pasar. Namun ada data yang perlu kita perhatikan dari sisi Jepang, mungkin retail sales dan juga unemployment perlu kita perhatikan di hari Selasa. Kemudian BOJ Summary Option ini bisa menjadi katalis mengenai JPY ke depannya outlook-nya seperti apa. Kemudian di hari Kamis tidak begitu banyak data ya. Di sini mungkin initial jobless claim perlu kita perhatikan dari sisi US, dan juga ditutup di hari Jumat itu Chicago PMI. Ini berpotensi untuk memberikan sebuah belum. Kemudian dari sisi headline, kita mendapati berita yang notabene positif ya, dari sisi China Zero COVID Policy sudah mulai dilonggarkan, bahwa di sini mulai tanggal 8 Januari 2023, sehingga hal ini merupakan suatu katalis positif untuk sebuah indeks, yakni Hang Seng ya, untuk kembali mengalami penguatan, dan juga ini bisa jadi katalis untuk US dollar mendapatkan tekanan bearish karena sentimen risk on. Kemudian dari sisi Jepang, kita tahu bahwa inflasi di Jepang itu menyentuh 4 dekade tertinggi, yang mana kita tahu ini memberikan pressure terhadap BOJ atau Central Bank Jepang untuk jauh lebih hawkish dari sebelumnya. Dampaknya apa? Tentu ini akan berpengaruh terhadap penguatan dari sisi Japanese yen dalam jangka waktu short sampai long term ya, dalam jangka waktu dekat ini sampai jangka waktu panjang nanti. Dan kita tahu bahwa selain dari sisi BOJ yang hawkish, di sini bahwa ECB diproyeksikan akan menaikkan suku bunga hingga ke 3,5% ya, dan ini adalah suatu proyeksi yang sangat-sangat hawkish yang dilakukan oleh money market atau partisipan pasar di sini. Tentu dengan banyak central bank yang di sini notabene agresif, notabene hawkish, itu akan potensi menekan US dollar untuk berpotensi bergerak ke arah bearish. Namun demikian bahwa di sini resiko ada potensi meningkat karena harga minyak atau harga energi yang berpotensi untuk kembali meningkat juga ya. Dan juga hal ini akan erat kaitannya dengan ketakutan terhadap resesi atau recession fears, di mana kita tahu bahwa fear itu identik dengan aset safe haven yang menguat, dalam kasus ini adalah US dollar. Jadi bagi Anda yang melakukan trade terhadap US dollar, perhatikan mengenai resiko di dalam pasar. Resiko yang berkurang itu akan mengurangi demand terhadap US dollar sehingga US dollar terus bergerak turun. Tetapi bila mana ada sebuah resiko yang meningkat, ini akan berpotensi kembali membuat US dollar kembali mendapatkan traksi demand karena status quo-nya sebagai safe haven. Oke, kita langsung ke teknikal. Dari sisi indeks dolar, pada per hari ini indeks dolar itu berada di level 104, dan level 104 ini ada sebuah support yang notabene sebagai key point. Bila mana breakout itu akan berpotensi untuk mendorong US dollar bergerak turun ke 103.2. Akan tetapi bila mana support ini bisa bertahan, maka indeks dolar kembali berpotensi bergerak ke arah yang bullish ke 104.7.
Kembali lagi perhatikan mengenai sentimen resiko, dan sentimen resiko yang ada potensinya meningkat kembali, ini berpotensi untuk membuat US dollar bergerak naik, akan tetapi dengan berita positif dari sisi China, itu bisa menekan dari sisi US dollar untuk bergerak turun menguji support 103.2. Kemudian dari sisi euro US dollar, hal ini akan terpengaruh dari sisi US dollarnya seperti apa. Bila mana terdapat penguatan, maka ada potensi untuk euro bergerak turun revisit ke 1.05 di sini. Akan tetapi bila mana ada perlemahan lanjutan dari sisi US dollar, maka euro USD bukan tidak mungkin akan kembali revisit ke 1.072 di sini. Hal itu akan terpengaruh juga terhadap pound sterling US dollar. Kita tahu bahwa main movernya masih tertuju terhadap US dollar. Bila mana katakanlah US dollar mengalami perlemahan, maka ada potensi GU di sini untuk menguji kembali ke 1.25. Akan tetapi kalau misalkan di sini dari sisi indeks dolarnya mengalami penguatan, hal ini akan menekan dari sisi pound sterling US dollar itu untuk bergerak turun ke arah bawah area 1 poin. Hal ini tentu akan menarik ya untuk kita melakukan wait and see saja dahulu, tidak begitu agresif meletakkan trade karena kita tahu bahwa visi inherentnya sedang menuju ke akhir tahun yang identik dengan low liquidity session. Kemudian pair lanjutan ini adalah USD JPY, bahwa kita tahu JPY itu mendapatkan traksi demand karena ada potensi BOJ itu menaikkan suku bunga dalam jangka waktu dekat, atau kita bisa bilang hawkish statement, dan hal ini bisa menekan untuk JPY turun ke 130 ya, apa yang sudah diproyeksikan oleh beberapa bank-bank besar seperti Goldman Sachs, kemudian JP Morgan, dan juga Morgan Stanley ya, di mana USD JPY itu berpotensi untuk revisit ke 130 level. Kemudian dari sisi proyeksi XAU, di sini kita tahu bahwa di hari Kamis kemarin XAU ditutup di bawah level 1.800 sehingga ada indikasi untuk bergerak turun menguji kembali level 1770 atau bahkan bisa turun lebih dalam lagi ya, mengacu terhadap adanya potensi suku bunga yang kembali ditingkatkan kembali sehingga mengurangi demand terhadap gold itu sendiri ya. Akan tetapi bila mana close di atas 1.800, maka ada potensi untuk gold ini kembali menguji ke 1813 ya. Tapi bila mana close kembali di bawah 1.800, maka revisi turun ke support terdekat di 1780 itu cukup mungkin. Kemudian dari sisi oil terakhir, kita tahu bahwa ada potensi untuk upside potensial karena peningkatan demand menjelang musim dingin ini bisa mendorong harga oil untuk revisit ke level 80 atau bahkan bisa level ke 84. Hal ini tentu akan sangat didasari oleh demand dari sisi bumi belahan utara untuk memenuhi mereka yang membutuhkan pemanas dari energi alternatif yakni oil. Oke, itu saja mungkin untuk update berita yang terjadi dan juga movement pasar yang terjadi baru-baru ini. Kembali lagi saya ingatkan bahwa low liquidity session itu di depan mata sehingga kita alangkah baiknya melakukan trade jauh lebih konservatif. Kenapa? Karena kondisi inherentnya saja itu tidak mendukung untuk kita melakukan trade karena selain spread yang melebar, terdapat movement yang jauh lebih tidak kondusif. Oke, happy trading. Selamat siang, next siang.